Ksatria Pangan, kenalin aku Riva dan kali ini aku nggak sendiri. Dan aku Rangga, dan kali ini kita bakal ngapain sih? Di sini kita bakal tour de coklat dalam. Yuk saksikan lebih lanjut. Selamat siang Mbak, perkenalkan kami dari PPSMB Agroforia. Kami izin untuk meliput tentang coklat dalam ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama kita ada yang klasik Kak, nanti ada dark milk sama white coklat. Terus selanjutnya kita juga ada rasa wedangan, nanti ada wedang bajigur, wedang ronde, ada wedang uwuh, ada yang rasa rempah juga, kita punya cengkeh, ada serai, terus ada coklat yang pakai probiotik juga Kak, yang bagus buat pencernaan. Terus untuk anak-anak juga kita ada rasa buahan, terus itu dia pakainya packagingnya yang dolanan anak zaman dulu gitu. Terus selanjutnya ada rasa pedas, kita ada cabai, jahe sama peppermint. Di bawahnya juga ada rasa kopi, nanti ada 6 varian kopi. Terus di selanjutnya nanti ada versi yang bintu bar Kak, ada yang 100% sampai ke 64%, nanti yang 80% juga ada, dia pakai gula kelapa. Untuk versi yang terbaru ada segernya Indonesia Kak, nanti ada varian kelapa muda, ada cincau jeruk nipis dan es rujak. Ternyata banyak banget ya Mbak produk-produk dari coklat dalam, ada yang langsung dari biji coklatnya, terus ada yang rasa-rasa buah kopi, terus rasa rujak juga, dan yang yogurt yang terbaru ya Mbak. Wah, keren-keren banget nih Mbak produk dari coklat dalam. Terus untuk produksi dari coklat dalam sendiri itu kayak gimana sih Mbak? Untuk proses produksinya langsung ketemu Pak Yuda aja yuk ke sini. Oke. Produksinya. Di sini untuk ganti sepatu dulu ya Kak ya. Oh iya, oke siap. Oh, jadi kalau untuk masuk ruangan produksi ini harus lepas sepatu Iya, dan lepas supaya sepatu. steril gitu ya Mbak? Iya. Halo Pak Wetna, selamat siang Pak. Mungkin nanti boleh Oke, tes suaranya masuk ya? Oke. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Oke, jadi mungkin Bapak di sini boleh perkenalan diri dulu dan memperkenalkan coklat dalam secara general nih Pak. Oke, baik. Nama saya Wetnes Arya Yuda. Saya seorang pembuat coklat. Saya dulu alumni dari TP. Saya masuk tahun 1999, jadi sebelum tahun 2000. Nah, coklat dalam ini sebuah usaha rintisan atau UKM pemula gitu yang bergerak di bidang coklat. Kebetulan kita mempunyai sekitar 34 varian yang ada di pasaran saat ini. Proses produksinya semua dilakukan di sini. Gitu kira-kira. Oke, keren banget ya seperti coklat dalam ini Pak. Mungkin sekarang boleh diceritain Pak bahan-bahan baku apa aja atau bahan-bahan apa aja yang diperlukan untuk membuat produk-produk yang keren-keren dari coklat dalam ini Pak. Terus mungkin stoknya itu didapatnya dari mana? Entah dari nanam sendiri atau mungkin Bapak ada supplier tersendiri atau bagaimana, mungkin boleh diceritakan Pak. Oke, jadi coklat dalam tuh saat ini kita punya 5 varian gitu ya. Kita punya 5 brand. 5 brand itu ada coklat dalam, lalu kemudian ada Uwi coklat, ada Bon Beans, kemudian ada Cobio, dan terakhir Tanda Hati. Setiap 5 brand ini itu punya bahan bakunya agak sedikit beda-beda. Contohnya kalau coklat dalam ya, yang seperti lagi dibuat sekarang nih, itu bisa ditunjukin ya nih, bisa dilihat nih, bisa diambil fotonya. Nah, yang lagi dibuat ini varian dari dalam ya, benar nggak Mas Rom? Betul ya. Nah, dalam ini kita ambilnya dari bahan bakunya setengah jadi. Kita ngambilnya dari pabrikan kebetulan, karena memang yang dibutuhkan adalah konsistensi dan harga yang terjangkau. Jadi kita ngambilnya setengah jadi. Tapi kita juga punya produk yang kita ambil sendiri langsung dari petani, yang namanya brandnya Bon Beans. Maaf. Oke, siap. Nah, ini prosesnya kalau kita mau bikin coklat. Jadi setelah dicetak tadi, kemudian dimasukkan ke lemari es, kemudian ditunggu sampai jadi keras, baru kemudian nanti akan dikemas di sini. Ya, ini lagi disiapin kemasannya. Gitu. Saya lanjutin bahan bakunya. Jadi kalau bahan bakunya tadi kita ada yang dari petani, itu bentuknya biji. Oke, nanti saya tunjukin bijinya. Nah, setelah biji tadi di roasting di belakang, kebetulan kita ada hasil roastingnya di belakang.
Habis di belakang, kemudian nanti akan diproses sampai jadi coklatnya itu di sini. Kita ada alat penggiling coklat. Bisa saya tunjukin ya. Sorry. Nah, alat penggiling coklatnya kayak gini. Ini sebetulnya bukan alat untuk menggiling coklat asli sebetulnya ya. Jadi alat ini saya pakai karena prinsip kerjanya sama. Jadi kayak saya belajar di TP bahwa untuk membuat coklat itu ada proses penghalusan. Nah, untuk menghaluskan sampai ukuran sekitar 25 mikron, itu tidak bisa pakai blender biasa atau blender kopi. Jadi kita harus pakai alat khusus. Prinsip kerjanya kayak ulekan, jadi kayak bikin sambal. Tapi karena harus bisa jalan sekitar 48 jam, kita nggak bisa pakai tenaga manual kan. Nggak mungkin dong ada orang yang mau ngulek sama 48 jam nonstop. Nah, akhirnya kita cari tuh mesin apa yang kira-kira bisa bekerja dengan prinsip ulekan, tapi bisa jalan 48 jam. Kita ketemu dengan alat untuk membuat bumbu kari dari India, gitu. Jadi karena orang India itu biasa membuat bumbu kari yang prinsip kerjanya juga diulek, tapi mereka punya mekanis, akhirnya kita pakai alat itu untuk membuat coklat. Jadi alat ini kita impor dari India. Jadi mesin ini tuh buatan India, Premier Wet Grinder, gitu. Nah, karena prinsip kerjanya sama, kemudian kita pakai untuk membuat coklat. Habis itu nanti kemudian kita akan tempering pakai mesin yang sana, yang besar itu, baru kemudian nanti kita akan proses berikutnya sampai jadi kemasan. Kira-kira gitu. Wah, lengkap banget ya penjelasan dari Pak Wismila, dari pemilihan bahan bakunya, produksinya, sampai bahkan pengemasannya itu sudah lengkap banget Pak. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, selain hasil produk dari coklat dalam ini kan berupa coklat batangan tuh Pak. Mungkin bisa dijadikan produk seperti apa sih Pak selain coklat batangan? Terus mungkin kalau misalnya coklat dalam itu menghasilkan seperti sisa bahan baku atau limbah itu bisa dimanfaatkan jadi apa Pak? Oke, kalau untuk penggunaan selain menjadi coklat bar, kebetulan kita juga punya produk lain yaitu coklat dengan bentuk powder. Ini salah satu bentuknya contohnya. Ini untuk sampling sih, tapi nanti saya tunjukin yang kemasannya di depan ya. Jadi coklat yang kita buat itu bentuknya powder, dipakai biasa untuk membuat kue atau membuat cookies atau membuat olahan coklat lainnya atau bahkan minuman. Coklat bar itu juga bisa dibuat jadi minuman. Hanya saja dia tidak bisa langsung dilarutkan dalam air. Dia butuh emulsifier. Nah, pelajarannya ada di TP juga. Emulsifier itu yang bisa menggabungkan antara air dengan lemak. Nah, contoh bahan yang punya emulsifier alami itu susu. Makanya kenapa susu itu cocok banget ketemu dengan coklat, karena memang ada prinsip emulsifier di dalam susu. Nah, coklat bar itu juga bisa dibuat jadi coklat. Kemudian tinggal ditambahkan susu, lalu kemudian dilelehkan, dipanaskan sedikit, kemudian bisa diseduh dan diminum. Kira-kira itu. Kalau produk lain selain bubuk dan coklat batangan tadi, biasanya coklat batangan kita juga dipakai untuk topping untuk produk-produk brownies misalnya, atau bahkan dicairkan untuk bikin browniesnya langsung. Gitu. Karena kan brownies kan hampir sebagian besar bahannya juga dibuat dari coklat. Nah, kemudian selain itu apalagi saat ini yang kita develop itu yang baru kerja sama UGM, salah satunya adalah dipakai untuk material bikin 3D printing. Jadi kita bikin 3D printing tapi base-nya dari coklat. Gitu. Jadi kita bisa bikin aneka macam bentuk dengan material dari coklat dengan teknologi dari 3D printing. Nah, selain itu, kalau tadi pertanyaan selain bahan baku, terus limbahnya diapain? Kebetulan coklat dalam itu limbahnya kebanyakan berupa plastik pembungkus. Nah, pembungkus kemasan. Limbahnya diapain? Kita kerjasama dengan satu kelompok yang kemudian ngambil sampah limbah itu untuk dibuat jadi olahan tas atau diolah menjadi produk lainnya. Selain itu, kita punya limbah berupa kulit biji. Nah, kalau kulit biji ini biasanya kemudian kita olah jadi pupuk. Saat ini sih baru pupuk aja gitu ya, kita belum ketemu metode lain untuk mengolah itu misalnya jadi briket atau jadi apa lah ya yang lain ya, kita belum ketemu. Saat ini masih menjadi pupuk aja, jadi kita fermentasi sampai kemudian siap jadi pupuk, baru kita pakai untuk pupuk tanaman di sekitar. Gitu kira-kira. Oke, berarti produksi dari coklat dalam ini juga memperhatikan limbah yang dihasilkan dari produksi sendiri.
Dan tadi Pak Wetus juga sudah menjelaskan tentang prosesnya, terus juga dari prinsip peduli untuk terhadap lingkungan juga dari limbah-limbahnya. Nah, untuk produksi coklat dalam sendiri, ini ada keunggulannya nggak sih Pak dari produksi dibandingkan coklat yang lain gitu? Oke. Jadi kalau kita bilang coklat dalam itu salah satu social business ya. Jadi kita pengen punya dampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar gitu. Contohnya dengan kita bikin bond beans. Jadi kenapa kita bikin bond beans? Bond beans itu awalnya muncul karena satu pertanyaan dari petani kakao yang kebetulan ada di Gunung Kidul. Mereka nanya ke kita dalam suatu acara pertemuan, Mas, kenapa nggak bikin coklat dari biji kakao kami, gitu kan? Terus kemudian saya waktu itu diam agak lama karena menurut kita, setahu saya untuk membuat coklat dari biji itu kan butuh mesin yang besar dan sama dengan mahal. Dan kita nggak punya budget sebanyak itu untuk beli mesinnya. Akhirnya saya butuh waktu setahun untuk belajar lagi setelah keluar dari kampus, belajar lagi, nanya sana sini, cari di YouTube dan lain sebagainya untuk bisa bikin coklat dari biji. Sampai ketemu dengan mesin ini. Nah, setelah kita bisa bikin coklat dari biji, ternyata problemnya cukup dalam juga di petani. Gitu. Ternyata banyak petani itu tidak punya generasi kedua. Jadi anaknya nggak mau jadi petani karena menurut mereka atau anak-anak petani ini menjadi petani kakao itu tidak menguntungkan secara ekonomi. Jadi nggak sejahtera lah kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena ternyata kakao itu selalu dibeli dengan harga murah. Bayangin deh, tahun 90-an, kalian baru lahir ya? Tahun 90 something gitu ya, 91, 92 gitu, kalian masih baru lahir. Harga kakao itu di dunia harganya $1. Oke, $1 per kilogram. Kira-kira pada tahun itu sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah. Harga 1 kilogram kakao. 3.000 itu bisa dipakai untuk sekali makan saat itu. Terus kemudian saat ini harga kakao itu di angka maksimal di $2 per kilogram. Berarti setara dengan 30.000. Padahal tahun 91 sampai sekarang itu sudah sekian tahun, harga bahan sudah naik sekian kali lipat, harga kakao naiknya cuma 2 kali lipat. Bisa kebayang nggak? Terus petani itu bisa sejahteranya gimana? Nah, satu jadi kemudian karena harga kakaonya murah, mereka tidak pernah bisa mendapatkan kesejahteraan. Akhirnya kita ketemu problem satu itu. Kedua problemnya adalah pasca panen. Karena dihargai murah, mereka nggak mau melakukan pasca panen yang baik. Padahal kakao itu butuh pasca panen untuk menimbulkan rasa, flavornya. Nah, untuk mendapatkan flavor mereka butuh tambahan waktu 7-14 hari, yang sama dengan cost, sama dengan biaya lagi. Kalau harganya murah, mereka kan nggak mau melakukan pasca panen. Karena tidak sebanding dengan apa yang mereka keluarkan juga. Akhirnya kemudian satu, kita ngajarin SOP pasca panen ke petani. Tapi dengan kondisi kita harus mau bayar dengan harga lebih tinggi. Dan kita sepakat dengan petani mereka, dengan para petani ini untuk membeli dengan harga sekitar 2-3 kali lipat dibandingkan harga pasar dengan syarat kualitasnya harus sesuai dengan standar kita. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kemudian petani kita, kelompok petani ini bisa mendapatkan kebaikan karena bijinya dibeli dengan lebih baik dan mendapatkan generasi kedua. Jadi anak-anaknya sekarang sudah mau jadi petani. Jadi salah satu yang kita lakukan itu di petani di partner kita di Gunung Kidul. Berarti sangat mesejahterakan untuk para petani kakao. Cita-citanya gitu. Iya, terus juga tadi limbahnya juga diolah kembali. Terus kemudian untuk selanjutnya? Oke Pak, kan ini sudah ada di ruang produksi. Nah kita dan para kesatria banget tentunya kayak kepo-kepo banget tuh tentang proses produksinya, kayak pengen lihat langsung nih gimana cara ngelakuin step by step untuk memproduksi coklat dalam. Mungkin boleh diajak keliling. Oke, baik, kita lihat yang proses yang sedang berjalan. Siap, ya. Pak. Jadi ini, sorry saya geret-geret. Ini kita lagi bikin rasa apa Mas Romli? Rasa apa ini? Oh, rasa apel yogurt. Jadi coklatnya pertama kali itu kita kecilkan ukurannya. Jadi kita chopping pakai pisau ya di sini. Lalu setelah itu kita lelehkan pakai ini bisa di-shoot nih kalau mau lihat nih ada bowl isinya coklat semua. Jadi adonan gitu ya Pak? Iya. Sampai mau ke dalam juga boleh, asal nggak nyemplung aja. Oke. Nah habis dari situ kemudian langsung kita cetak, dicetak kita timbang.
kita selalu menjaga neto. Jadi Iya, ini berat bersih. berat bersih itu kan seperti janji ya kalau buat kita. Kalau kita nulis di kemasan neto 80 gram gitu ya misalnya, itu berarti kita menjanjikan bahwa ada 80 gram dalam setiap batang. Pernah nggak ada teman-teman yang menghitung berat produk sama nggak dengan netonya? Mungkin belum Pernah ya? Belum pernah. pernah. Nah. Biasa langsung makan gitu. Iya. Gitu. Nah, kita tuh menghindari bahwa kita mengambil hak dari pembeli. Oke. Dengan itu, maka kemudian setiap kali kita mau bikin coklat, mau nuang ke cetakan, kita timbang dulu prosesnya. Jadi kita timbang supaya netonya sama, baru kemudian kita masukin, baru dibukukan. Setelah dibukukan, nanti keluar akan seperti ini bentuknya. Oke, bentuk sudah dicetak Sudah. ini Ya, ya. bentuknya sudah dicetak begini. Nanti kemudian dikemas dengan aluminium foil dan kemudian ada secondary packagingnya berupa yang kemasan dari kertas. Gitu. Habis itu kemudian masuk ke ruang penyimpanan untuk disiapkan jadi stok sampai kemudian siap dijual. Gitu prosesnya. Oke, jadi ya cukup detail juga ya penjelasan dari Pak Wetness Iya. dari mungkin cetakannya, terus menjaga berat bersihnya, menjaga kuantitinya gitu ya. Jadi terus di-chopping juga dan mungkin untuk packagingnya masih cukup tradisional ya karena Ya, menggunakan kita masih manual. Sebetulnya kita bisa pakai mesin ini kalau kemudian jumlah permintaannya cukup besar di atas 10.000, kita baru pakai mesin ini. Gitu. Kalau ini produksinya cuma harian atau jam Ha-ha. stok ini ya. Ini kita pakai kalau orderannya cukup besar. Oke. Apalagi ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kan ini kita buat mahasiswa baru teknologi pertanian, fakultas teknologi pertanian. Nah, tentunya para kesatria pangan ini pasti kepo banget mengenai mata kuliah apa sih dari fakultas teknologi pertanian yang diterapkan oleh Pak Wetness untuk istilahnya mendirikan Coklat Dalam ini pakai matkul apa sih yang paling krusial atau paling esensial dalam menerapkan dari teknologi pertanian ini? Ya, jujur aja sih nggak ada yang paling krusial ya. Semuanya krusial buat saya. Bahkan mata kuliah kewirausahaan yang buat kita mungkin nggak terlalu penting, buat saya jadi penting banget karena kan saya mulai ini dengan konsep kewirausahaan ya. Terus kemudian di TP saya belajar tentang kakao dengan mata kuliah KOTK gitu ya, kopi, teh, dan kakao. Itu belajar. Lalu kemudian mikrobiologi umum saya juga belajar karena kita harus menghindari kontaminasi mikrobia. Terus mata kuliah pengantar semua kepake. Bahkan yang bukan mata kuliah saya pun, sekarang kebetulan saya ngambil S2 di Magister di TIP, Teknologi Industri Pertanian. Jadi saya belajar lagi tentang sistem dan supply chain. Jadi kemudian saya belajar lagi gitu. Kemudian untuk masalah mekanisasi atau TPB saya belajar bagaimana menghack sebuah alat kayak ini yang harusnya bukan alat untuk membuat coklat, tapi kita pakai untuk membuat coklat karena prinsip kerjanya sama. Jadi hampir semua mata kuliah di kampus itu sebenarnya kepake. Bahkan bisa lompat-lompat jurusan karena kita butuh bisa melihat bisnis itu dari banyak sisi gitu. Jadi masing-masing matkul tuh kayak bersinambungan gitu, Betul. gitu ya Pak. Jadi Betul. satu jadi penting semuanya. Jadi Semuanya ada- penting. Mungkin nggak kepake dalam artian semuanya kepake 100% ya, tapi setiap mata kuliah itu kan memberikan inspirasi gimana sih memberikan solusi untuk problem yang kita temui di setiap harinya. Dan semua mata kuliah dari jurusan yang Pak Wetness pelajari juga masuk dari sisi teknologi pangannya, dari teknologi industrinya, dan teknik pertaniannya juga karena membutuhkan mesin-mesin seperti tempering tadi untuk membuat adonannya juga. Betul, dan ekosistem kampus itu sebenarnya sangat membantu. Saya itu sekarang sering ke kampus, jadi setelah lulus saya tuh sering ke kampus buat nanya ke dosen-dosen kita, dosen-dosen TP, Pak kalau saya punya problem kayak gini, Pak atau Ibu, gimana sih kemudian kita bisa menjadi solusi gitu kan. Sampai kemudian one day kita bahkan sampai bikin brand yang namanya Cobio, itu karena kolaborasi antara saya sebagai pembuat coklat dengan dosen saya waktu itu yang punya kemampuan spesial di prebiotik, nutrition namanya Prof. Risha. Prof. Risha itu bisa punya koleksi probiotik yang luar biasa, kemudian kontak kita untuk bikin coklat Cobio. Karena kita pengen waktu itu membuat produk solusi untuk stunting ya anak Indonesia di Indonesia Timur. Produknya sekarang ada dan kebetulan sudah cukup kencang penjualannya gitu karena kemudian itu produk Cobio itu produk coklat dengan probiotik pertama di Indonesia. Dan mungkin juga jarang ditemui di produk-produk coklat yang lain gitu ya Pak, karena belum ada sih. menggunakan probiotik dan ilmu mikrobiologi begitu ya. Yes, betul.
Oke, mungkin karena sudah banyak banget insight dan pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Yuda mengenai coklat dalam, kemudian proses produksi dari masing-masing langkah untuk produksi coklat dalam. Nah, kemudian ini Pak, Bapak ada sebuah closing statement atau ajakan kepada para Gajah Mada Muda Fakultas Teknologi Pertanian atau para kesatria pangan untuk berwirausaha nih seperti Bapak. Oke, buat saya sebetulnya menjadi wirausaha itu pilihan hidup ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru masuk itu bukan lagi jadi pilihan hidup, gitu ya. Karena kesempatan menjadi kewirausaha itu kesempatan yang paling besar ada di generasi kalian. Dan jangan lupa, besok itu kalian itu ketika lulus itu akan ketemu dengan AI atau bahkan robotik. Yang kalau kemampuannya kalian hanya kemampuan yang repetitif, yang cuma ngerjain paper atau ngerjain laporan harian gitu-gitu doang, kalian pasti akan diambil alih oleh robot atau AI. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreatif itu pekerjaan yang akan yang mempunyai peluang di masa depan. Makanya kemudian saya mengharapkan buat teman-teman, cobalah jadi kreatif, bukan cobalah lagi ya, harus kreatif. Kemudian banyak mau nongkrong, ngobrol dengan orang, supaya kemudian kedepannya kalian punya mindset entrepreneur walaupun kalian kerja di tempat orang. Tapi mempunyai mindset entrepreneur itu sebetulnya mindset yang mempunyai pemikiran untuk solutif pada setiap problem yang ada. Kira-kira gitu sih. Oke, terima kasih banyak Pak Mendes atas kesempatannya, dan juga kita mendapatkan insight baru dan ilmu baru tentang produksi coklat khususnya. Terima kasih sudah mampir ke Coklat Dalam. Terima kasih kembali Pak. Terus juga kita mendapatkan tips bagaimana menjadi wirausaha yang baik. Terus juga kita diharapkan bisa untuk memperhatikan ke depannya lagi untuk mengikuti perkembangan ilmu teknologi yang lebih maju. Dan sampai jumpa Gamada Fakultas Teknologi Pertanian di PPSMB Agroforia 2022. Thank you. Ini saya kembalikan ya. Oke, siap Pak.